Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA yang berjudul tentang listrik dinamis. Hukum Kirchhoff 1 pada rangkaian yang seri yang dipasang berdampingan L1 dan L2, di sini kita perhatikan nyala lampunya sama. Di sini jarumnya sama-sama menunjukkan angka 40 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kuat arus yang mengalir pada L1 sama besar sama dengan L2. Jadi, pada hukum Kirchhoff 1 pada rangkaian yang tidak bercabang atau seri, kuat arus di mana-mana nilainya adalah sama. Pada rangkaian bercabang, yaitu rangkaian paralel, di sini kita perhatikan pada lampu L2 di sini menunjukkan angka 20. Sedangkan sebelum masuk percabangan itu angkanya menunjukkan 40. Dan pada L1 di sini menunjukkan angka 20 juga. Jadi yang asalnya 40 jadi terbagi ke sini ya, kuat arusnya 20 20 ya. Jadi, pada rangkaian bercabang, yaitu paralel, jumlah kuat arus listrik yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang itu. Jadi, sigma I sama dengan I1 ditambah I2. Contoh soal, perhatikan rangkaian di bawah ini dan tentukanlah nilai I1, I2, dan I3. Di sini nilai I yang masuk adalah 40 ampere. Kemudian yang masuk ke atas 10 ampere dan yang masuk ke bawah 25 ampere. Jadi kita bisa mencari I1. I1 ini adalah sisanya. Maka ya kita tuliskan I sama dengan 10 ampere ditambah I1 ditambah 25 ampere. Jadi kita bisa menentukan besarnya I1 ini dengan cara ya kita satuin 40 dengan 35 dikurangi ya gitu. Jadi 40 dikurangi 35 hasilnya adalah 5 ampere. Nah, kemudian berikutnya ya di sini di titik Q dia masuk dari ya 10 ampere dengan I1, berarti kita mau mencari I2. I2 ini adalah penjumlahan dari 10 ampere ditambah I1 menghasilkan I2. Jadi 10 ditambah 5 hasilnya 15 ampere. Jadi nilai I2 nya adalah 15 ampere. Kemudian pada titik S nanti dia ya gitu adalah dari I2 dan dari 25 ampere. Jadi I2 ditambah 25 ampere sama dengan I3. Jadi nilai I3-nya adalah 40 ampere. Contoh yang kedua, di sini perhatikan ada gambar I 20 ampere kemudian masuk ke dalam titik ya, kemudian menjadi cabang I1 dan I2. Nah, jika besar I1 berbanding I2 adalah 1 berbanding 4, maka tentukanlah nilai I1-nya ya dan juga nilai I2-nya. Kemudian nanti I2 ini masuk ke titik dan nanti keluar di I4 dan I3. Nanti tentukanlah besar I3 dan I4, di mana I3 dan I4 itu adalah 1 berbanding 3. Nah, di sini kita tuliskan dulu diketahuinya yaitu nilai I 20 ampere. Kemudian I2-nya adalah 4 kalinya I1 dan I4-nya adalah 3 kali I3. Nah, ditanyakannya ada 4 pertanyaan, nilai I1, I2, I3, dan I4. Nah, kita jawab. Yang pertama yaitu kita menggunakan yang ini dulu. Jadi I itu adalah I1 ditambah I2. Nah, I2-nya diganti dengan 4 I1. Jadi di sini kita jumlahkan I1 dengan 4 jadi 5 I1. Jadi I1-nya adalah 20 dibagi 5. Jadi hasilnya 4 ampere. Kemudian kita mencari I2. I2 itu adalah 4 kalinya dari I1. Jadi I2-nya adalah 4 dikali 4, hasilnya adalah 16 ampere. Nah, berikutnya adalah perbandingan antara I3 dengan I4, di mana I3 dan I4 itu dijumlahkan hasilnya adalah I2. Jadi ketika I2-nya itu adalah tadi 16, maka 16 sama dengan I3 ditambah 3 I3. Jadi 16 sama dengan 4 I3, maka I3-nya adalah 16 dibagi 4, hasilnya adalah 4 ampere. Sedangkan I4 itu adalah 3 kalinya dari I3.
Jadi nilai I4-nya itu adalah 4 dikali 3. Hasilnya yaitu adalah 12 ampere ya. Jadi 4 dikali 3 ya. Hasilnya adalah 12 ampere ya. Nah, pada rangkaian seri, yaitu rangkaian yang tak bercabang yang disusun secara berderet berdampingan ke pinggir, di sini kita perhatikan ada sebuah lampu. Nah, perhatikan nyala lampunya. Nah, kalau lampu ini ditambah, maka nanti nyalanya menjadi agak berkurang. Dan jika ditambah lagi, maka nyala lampunya menjadi semakin redup. Ini artinya kuat arusnya semakin kecil ya, karena di sini tegangannya itu terbagi-bagi ya, sebagian ke lampu satu, sebagian ke lampu yang kedua, sebagian ke lampu yang ketiga. Nah, namun hambatannya menjadi lebih besar ya dari hambatan sebelumnya. Kesimpulannya, pada rangkaian seri dia akan memiliki nilai PAB ditambah PBC ditambah PCD itu adalah nilai PAD. Jadi PAD-nya itu adalah gabungan PAB ditambah PBC ditambah PCD. Nah, kemudian kuat arusnya itu sama. Jadi I yang melewati seri itu sama dengan I1 akan sama dengan I yang kedua dan akan sama dengan I yang ketiga yang melewati R3. Namun hambatan penggantinya menjadi R serinya lebih besar, yaitu R1 ditambah R2 ditambah R3. Contoh soal, di sini ada 3 hambatan dipasang seri, yaitu R1, R2, dan R3 ya. Nah, pertanyaannya berapakah hambatan pengganti secara seri tersebut ya? R1-nya 30 ohm, R2-nya 40 ohm, dan R3-nya 10 ohm. Jadi di sini ya, karena seri maka kita jumlahkan. Jadi R-nya adalah 30 ditambah 40 ditambah 10, hasilnya adalah 80 ohm. Sifat rangkaian seri, yaitu ya di sini kita ada 3 buah dudukan lampu dipasang secara seri, kemudian dihubungkan ke sebuah baterai ya. Nah, setelah itu kita masukin satu persatu lampu pada dudukannya. Ketika lampu dimasukkan pada dudukan ke-1, maka lampu tersebut belum menyala. Kemudian dudukan kedua diisi juga lampu dan juga belum menyala. Nah, ketika ketiga dudukan itu diisi lampu tiga-tiganya, baru lampunya menyala. Jadi sifat rangkaian seri itu ya mudah dalam merangkainya, tetapi kalau ada satu lampu yang rusak, maka lampu yang lain yang tidak rusak pun ikut tidak bisa digunakan. Kesimpulan rangkaian seri, yang pertama adalah hambatan totalnya lebih besar dari hambatan yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah hambatannya disusun berdampingan. Terdapat satu lintasan arus listrik. Kemudian rangkaian hambatannya berfungsi sebagai pembagi tegangan. Kemudian yang kelima, arus yang mengalir dalam setiap beban sama besar. Kemudian yang keenam, pemasangannya lebih mudah. Kemudian yang ketujuh, jika salah satu komponen rusak atau gagal, maka komponen lain yang tidak rusak tidak dapat dioperasikan. Jadi itu kesimpulan rangkaian seri. Kita lanjutkan percobaan berikutnya, yaitu rangkaian paralel. Di sini kita memasangkan lampu ya. Nah, di sini kita perhatikan nyala lampunya yaitu terang seperti ini. Kemudian jika lampunya ditambahin, yang kedua yang dipasang di atas ternyata nyala lampunya tidak ada perubahan. Dan yang ketiga, kita pasangin lagi lampunya ternyata sama terang. Jadi kalau pasang rangkaian paralel, nyala lampunya sama-sama terang. Ini artinya di rangkaian paralel ini hambatannya memiliki hambatan total menjadi lebih kecil dari yang paling kecil, dan masing-masingnya tegangannya tetap.
Pada rangkaian paralel di sini memiliki kuat arus I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 sesuai dengan hukum Kirchhoff-nya. Nah, untuk tegangannya Pi AB sama dengan Pi1 sama dengan Pi yang melewati R2 sama dengan Pi yang melewati R3. Kemudian nilai R-nya adalah 1/Rp sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Contoh soal, berapakah hambatan pengganti pada 3 hambatan yang dipasang secara paralel? R1-nya 10 ohm, R2-nya 15 ohm, R3-nya 30 ohm. Di sini kita menjawabnya 1/R sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi 1/10 ditambah 1/15 ditambah 1/30. Kita samain dulu bawahnya, yaitu jadi 30 bagi 10 dapat 3, 30 dapat dibagi 15 dapat 2, 30 dibagi 30 dapat 1. Jadi 1/R-nya sama dengan 6/30. Setelah itu kita balik, maka R-nya adalah 30 dibagi 6, yaitu hasilnya adalah 5 ohm. Sifat rangkaian paralel di sini kita lakuin percobaan, yaitu ada 3 buah dudukan yang dipasang secara paralel. Nah, setelah itu kita pasangkan kabel dan dihubungkan ke sumber listrik. Jika dudukan pertama diisi oleh lampu, maka lampu tersebut langsung menyala. Kemudian dudukan kedua kita isi dan tetap menyala dengan sama terang. Kemudian lampu yang ketiga dipasang di kedudukan ketiga dan lampunya sama terang. Jadi sifat rangkaian paralel itu adalah walaupun ada satu lampu yang rusak, maka lampu yang lain yang tidak rusak tetap bisa digunakan. Jadi itu kelebihan dari rangkaian paralel. Kesimpulan dari rangkaian paralel yang pertama adalah hambatan totalnya menjadi lebih kecil dari hambatan yang paling kecil. Yang kedua adalah hambatannya disusunnya secara ke bawah. Kemudian terdapat 2 atau lebih lintasan arus listrik. Rangkaian hambatan berfungsi sebagai pembagi arus. Yang kelima adalah tegangan yang mengalir dalam setiap beban sama besar. Kemudian yang keenam adalah pemasangannya lebih susah dari rangkaian seri. Namun kelebihan yang ketujuh adalah jika salah satu komponen rusak atau gagah, maka komponen lain yang tidak rusak masih tetap dioperasikan. Contoh soal yang lain di sini, yang pertama ada rangkaian secara seri. Di sini ada 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm, dan 3 ohm. Pertanyaannya, berapakah hambatan penggantinya? Karena seri berarti dijumlahkan. R serinya R1 tambah R2, R3, R4, R5, R6, dan R7. Jadi kita jumlahkan di sini 2 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3, hasilnya adalah 23 ohm. Nah, berikutnya adalah contoh yang kedua. Di sini rangkaiannya ada yang paralel, kemudian ada yang seri. Nah, di sini kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu antara 6 dan 3 kita kerjakan secara paralel di sini. Jadi 1/Rp sama dengan 1/6 ditambah 1/3, hasilnya adalah dijadikan angka 6. Jadi 1/6 tambah 2/6 hasilnya adalah 3/6. Maka Rp-nya adalah dibalik, 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 ohm. Nah, kemudian rangkaiannya menjadi bentuknya seperti ini, yaitu jadi tersusun secara seri. Jadi kita jumlahkan di sini R totalnya 4 ditambah 2 ditambah 3, maka hasilnya adalah 9 ohm. Nah, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Di sini ada sebuah gambar, yaitu ada R1, R2 dipasang secara paralel dan ada R3. Nah, dihubungkan pada tegangan 18 volt. Pertanyaannya nanti berapakah kuat arus total I? Kemudian yang kedua ditanyakan berapakah nilai I1 dan nilai I2. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapakah tegangan AB dan berapakah tegangan BC. Nah, di sini ketika kita akan mengerjakan, kita kerjakan dulu hambatannya. Nah, hambatannya yang pertama kali yang harus kita kerjakan yaitu ini R1 digabung dengan R2. Nah, menjadi hambatan paralel.
yaitu 1/6 ditambah 1/3. Kemudian disamain bawahnya jadi ya 1/6 ditambah 2/6, jadi hasilnya adalah 3/6. Kemudian dibalik RP-nya adalah 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2 ohm. Nah, setelah itu rangkaiannya tersusun menjadi seri, yaitu R2 ditambah RP. Jadi kita kerjakan ini sekarang ya, R2-nya dengan R3 ditambah RP. R3-nya adalah 4 ditambah RP-nya adalah 2. Jadi hambatannya menjadi 6 ohm. Berikutnya kita masuk ke hukum ohm ya, di mana hukum ohm itu I adalah Pi dibagi R. Maka Pi-nya adalah 18 dibagi R-nya 6. Jadi hasilnya adalah 3 ampere. Berikutnya berapakah kuat arus I1? Nah, untuk mencari kuat arus I1 bisa pakai perbandingan. Jadi I1 berbanding I2 sama dengan 1/R1 berbanding 1/R2. Jadi kita sebutin di sini 1/6 berbanding 1/3. Maka besarnya ini dihilangkan dulu pembaginya, dikalikan 6. Jadi kalau dikalikan 6, maka I1 berbanding I2-nya adalah 1 berbanding 2. Jadi kalau tadi kita punya I-nya itu 3 ampere, maka milik I1-nya adalah 1 ampere, sedangkan milik I2-nya adalah ya 2 ampere. Ya, gitu. Jadi berikutnya kita mencari tegangan AB dan tegangan BC. Tegangan AB-nya adalah Pi AB sama dengan I dikali R yang AB ya, R yang AB-nya itu adalah R3, berarti 3 dikali 4 hasilnya 12 volt. Kemudian untuk mencari tegangan Pi BC bisa dua cara. Bisa dengan cara dikurangi, yaitu Pi dikurangi Pi AB, yaitu 18 dikurangi 12 hasilnya 6, atau bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu Pi BC adalah I1 dikali R1 ya. Nah, I1-nya adalah 1, R1-nya adalah 6 ya, R yang seri. Jadi Pi BC-nya adalah 6 volt ya. Nah, di sini ada latihannya, yaitu 2 soal. Soal yang pertama di sini nyari hambatan pengganti, kuat arus total, kuat arus I1 I2 dan tegangan Pi AB. Kemudian pada soal berikutnya kita bisa mencari hambatan pengganti, kuat arus tiap hambatan dan tegangan tiap hambatan. Oke, gerak listrik simbolnya E, dia adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik atau dalam keadaan rangkaian terbuka. Jadi pengukurannya yaitu ya dalam keadaan baterainya ini tidak dipakai, yaitu off. Kalau tegangan jepit yaitu Pi ini adalah beda potensial antara ujung-ujung sumber tegangan saat mengalirkan arus listrik atau dalam rangkaian tertutup. Jadi pengukuran tegangan jepit ini pada saat baterainya itu lampunya sedang menyala. Jadi pada saat dia dalam keadaan on. Nah, untuk batu baterai yang dipasang secara seri di sini, maka nanti rumusnya itu E totalnya adalah N dikali E, dan R kecilnya, R kecil totalnya adalah N dikali R kecil ya, dimana R kecil itu adalah hambatan dalam, E itu adalah GGR, dan N adalah jumlah baterai. Kemudian ketika batu baterai ini dipasang secara paralel, maka di sini mencari E totalnya adalah sama dengan E. Kemudian nyari R totalnya adalah R kecil dibagi N. Hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Di sini kita perhatikan gambarnya. Jadi di sini ada tegangan GGL yaitu E, ada R hambatan dari baterai, ada R besar hambatan luar, kemudian ada kuat arus I. Kuat arus I-nya itu rumusnya adalah nilai E dibagi R besar ditambah R kecil, di mana tegangan jepitnya yaitu Pi PQ itu adalah I dikali R besar. Nah, hubungan antara GGL dengan tegangan jepit yaitu nilai GGL itu adalah penjumlahan antara tegangan jepit ditambah I dikali R kecil, di mana R kecilnya adalah hambatan dalam dan R besarnya adalah hambatan luar, Pi-nya adalah tegangan jepit, E-nya nilai GGL.
3 buah baterai disusun secara seri, yang masing-masing tegangannya 4 volt dan hambatan dalamnya 0,2 ohm. Pertanyaannya, berapakah hambatan luarnya, kuat arus total, kuat arus I1 dan I2, tegangan PAB, PBC, dan tegangan jepit. Di sini kita mencari dulu apa hambatan penggantinya. Nah, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu ini dikerjakan secara paralel, yaitu rumusnya 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Di sini kita masukin nilai R1-nya adalah 6, jadi 1/6 ditambah 1/4. Disamakan dulu bawahnya, 12 dibagi 6 dapat 2, 12 dibagi 4 dapat 3. Jadi 1/RP sama dengan 5/12, maka RP-nya adalah 12 dibagi 5, yaitu 2,4 ohm. Setelah itu, kita kerjakan rangkaian ini, diserikan hambatannya dengan yang 3 ohm. Nah, diserikan, jadi R totalnya adalah R3 ditambah RP, 2,4 ditambah 3, hasilnya 5,4 ohm. Berikutnya, kita mencari kuat arusnya dengan rumus E sama dengan R ditambah R kecil. Nah, karena E-nya ada 3, maka nanti nyari E-nya 3 dikali 4 ya. Kemudian dibagi R-nya 5,4 dari sini ya, yang 5,4 ini. Kemudian R kecilnya adalah ada 3, berarti 3 dikali 0,2, hasilnya adalah 0,6. Nah, kemudian berikutnya dijumlahkan, jadi 12 dibagi 6, hasilnya adalah 2 ampere. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari perbandingan antara I1 dengan I2. Nah, I1 dengan I2 berarti ini I1 yang ke atas, berarti 1/6 berbanding 1/4. Nah, kemudian kita kalikan supaya tidak ada pecahannya, dikalikan 12 ya. 12 dibagi 6 dapat angka 2, 12 dibagi 4 dapat angka 3. Jadi I1 berbanding I2 adalah 2 berbanding 3. Nah, jadi nilai I1 adalah 2/5-nya dari 2, yaitu 0,8 ampere. Sedangkan I2-nya adalah 3/5-nya dari 2 ampere, yaitu 1,2 ampere. Selanjutnya kita mencari PAB, yaitu I dikali RAB. I-nya adalah 2, RAB-nya adalah 3. Jadi 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Berikutnya kita nyari PBC. I dikali RBC, I-nya 2 dikali 2,4, yaitu 4,8 volt. Nah, berikutnya adalah tegangan jepit, berarti tegangan jepit ini adalah tegangan AB ditambah tegangan BC. Sekian pembelajaran listrik statis kita kali ini ya. Nanti kita lanjutin di listrik statis yang kedua ya. Jangan lupa latihannya ya. Rajin belajar, jangan lupa juga cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.